Menerima apalagi mengakui kegagalan adalah sebuah perkara yang tidak mudah. Di zaman di mana orang ingin selalu kelihatan berhasil, orang selalu mengejar sukses, kata gagal adalah tabu bagi mereka. Apalagi mengakuinya di hadapan orang, pasti akan merasa malu. Dan mengakui serta menerima kegagalan memang butuh upaya yang keras. Butuh kerendahan hati di dalam hal itu. Tetapi bukan semata rendah hati. Butuh juga penyerahan hati yang penuh dan utuh untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena dari situlah kita menyadari akan segala macam keremahan kita, kerendahan kita, kegagalan kita, dan keterbatasan kita. Di hadapan yang maha tidak terbatas, kita sadar kita serba terbatas. Dan percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal, itu merupakan cikal bakal untuk kita bisa menerima dan mengakui kegagalan itu. Sehingga dengan demikian, bagi orang yang mau mengakui dan menerima kegagalan itu, maka baginya tidak ada gagal yang fatal dan tidak ada gagal yang kekal. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Ayub pasal 17 ayat 11 lalu pasal 42 ayat yang kedua. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Lalu Ayub 42 ayat 2, Aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kedua ungkapan dari Ayub, tokoh yang kita tahu mengalami kegagalan total yang habis-habisan di dalam kehidupannya, sesungguhnya memberitahu kepada kita tentang dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi ketika Ayub mengalami dan merasakan gagal sehabis-habisnya. Hancur-hancuran hidupnya, keluarganya, hartanya ludes. Sehingga tidak berlebihan kalau dia mengatakan, umurku telah berlalu. Seolah Ayub itu sudah diambang kematian. Dia sudah tidak punya umur lagi. Dia seolah mengatakan bahwa memang sudah habis riwayat hidupku. Dan bukan itu saja, dia juga mengungkapkan secara berani dan jujur, mengaku sebagai seorang gentleman bahwa dia mengatakan telah gagal rencana-rencananya dan cita-citanya. Ayub di dalam segala macam keterpurukannya sesungguhnya dibekali oleh Tuhan keadaan karakteristik yang baik. Dan inilah yang menyebabkan dia bisa bertahan di masa yang buruk. Karakteristik baik apa yang dimiliki oleh Ayub? Dia berani mengaku dan menerima akan kegagalannya. Sehingga dia katakan telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Kebesaran hati Ayub tampak di dalam Ayub 17 itu pada masa dia mengalami kehancuran. Namun kita melihat lagi di dalam pasal 42 ini merupakan bagian di mana Ayub akan menyudahi masa pergumulannya dan dia menjumpai bagaimana tangan Tuhan memulihkannya. Dan pada saat itulah Ayub sadar, sesadar-sadarnya tentang Tuhan yang ia percaya. Disinilah keyakinan imannya muncul lagi setelah kegagalannya jatuh dan membuat dia bertubi-tubi habis-habisan. Dia mengatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kali ini justru dengan keyakinan penuh, Ayub memahami, menyadari sambil percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk melakukan penderitaan buatnya, sekaligus memakai penderitaan itu untuk membentuknya dan menjadikan pribadi yang matang. Dan dia garis bawahi dengan penjelasan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sampai di sini kita melihat bagaimana Ayub kembali pulih, bukan semata bicara penghasilan dan kehidupannya, tapi keyakinannya
Karena setelah itu barulah dia mengalami pemulihan secara penghidupannya. Semula Tuhan pulihkan keyakinannya terlebih dahulu, sehingga dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ini yang menyebabkan dia tidak dihancurkan oleh kegagalannya. Ini yang menyebabkan dia justru berani mengakui dan menerima akan kegagalannya. Sehingga baginya tidak ada gagal yang fatal, walaupun di mata manusia itu begitu fatal, hancur-hancuran, habis-habisan. Dan juga tidak ada gagal yang kekal. Tidak ada gagal selamanya bagi orang yang selalu bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan bisa memakai kegagalan kita justru untuk menjadikan hidup kita menjadi kuat, menjadi tangguh, menjadi tabah menghadapi segala persoalan. Dan dia tidak pernah gagal untuk memakai kegagalan kita agar kita menjadi makin dewasa. Karena itu sebagai orang percaya kita sanggup berkata seperti Ayub, "Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tak ada rencanamu yang gagal." Tidak ada gagal yang fatal dan tidak ada gagal yang kekal bagi kita yang mau mengaku dan menerima kegagalan tersebut sambil tetap dan teguh percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Hari ini bawalah segala macam keluhan akan kegagalan-kegagalanmu. Mungkin kau gagal dalam berkeluarga, engkau gagal di dalam keuangan, engkau mungkin gagal juga di dalam peran-peranmu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, atau sebagai anak. Dan ada berbagai macam kegagalan-kegagalan yang kita hadapi di dalam hidup yang serba fana ini. Mari serahkan kepada Tuhan, tidak ada gagal yang kekal bagi yang mau mengakui dan menerima kegagalan itu sambil percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Selamat berjuang lagi, Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.